Kejanggalan pertama bermula pada suatu pagi waktu si Doni lagi jaga sendirian di showroom. Bapak memang belum datang. Doni pun menjalankan rutinitas seperti biasa. Dia mulai bersihin mobil-mobil showroom ya kan, pakai lap, pakai kemoceng satu persatu dari paling depan sampai nanti mundur-mundur ke belakang. Terus beberapa menit kemudian setelah Doni ini selesai bersihin 6 mobil, berarti kan satu lagi tuh si mobil hitam nih, mobil baru itu. Nah pas Doni mau jalan ke arah mobil hitam, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba pintu sebelah kemudi, which is berarti dari sebelah kiri itu Pak ya, pintu sebelah kemudi kebuka sendiri, cekrek. Jadi kayak ada orang yang ngebuka dari dalam, Nat. Kaget lakukan, kok kebuka? Coba di situ aku belum takut, aku masih positif thinking, cuma kaget aja. Oh, mungkin kemarin pas aku lagi markirin pintu itu belum aku tutup rapat kali ya. Terus tadi ada angin lewat, makanya kebuka lah si pintu ini. Bisa jadi. Tapi kok agak nggak mungkin ya. Teringat kali aku terakhir sebelum aku pulang, aku udah kucek kok satu persatu pintu itu memang harus dicek, Wak. Memang harus dicek satu-satu tuh pintu udah ketutup semua apa belum. Tapi udah ketutup. Apa Hasan ya? Hasan yang piket malam kan? Tapi nggak biasanya Hasan kayak gitu. Orang biasanya Hasan kalau mau ngecek mobil pasti nunggu aku dulu gitu loh. Pikir si Doni. Apa itu buka nih? Apalagi pintu mobil itu kan berat kan, Wak. Jadi harus ditarik dari luar atau memang didorong dari dalam dulu baru bisa kebuka. Dan terpikir juga sama aku Nadia, nggak mungkin angin bisa ngedorong sampai bunyi cekrek-cekrek pintu, krek gitu loh, kayak apanya ditarik tuh. Itu yang ku dengar. Nah, barusan Doni dengarnya macam memang ada orang yang buka pintu tuh dari dalam ya kan. Tapi nggak mungkin angin ini. Akhirnya Doni pergilah ngedekat dan ngecek langsung. Waktu dicek, ya nggak ada siapa-siapa dalam mobil tuh. Cuma di situ ya udahlah Nat, aku belum terlalu mau ngambil pusing. Aku juga nggak setakut itu, cuman heran aja kenapa bisa terbuka. Aku masih nganggap oh ya udah itu cuman kebetulan aja mungkin ya. Dan Doni juga nggak cerita sama bapaknya ke Pak Ali. Tapi ternyata besoknya Doni ngalamin hal aneh lagi. Besok paginya waktu Doni lagi sendirian lagi di showroom dan mau ngebersihin si mobil hitam itu, dari jauh si Doni ini sempat ngelihat ada kayak siluet orang duduk di kursi samping kemudi, Nat. Bukan di kursi kemudi ya, di kursi sampingnya yang di sebelah kiri. Apa nih? Gak langsung datang aku, Nak. Aku berhenti dari titik aku tegak tuh kan. Siapa tuh? Soalnya dari awal si showroom ini buka, belum ada satu orang yang datang, Nat. Pak Ali juga belum datang. Hasan juga kan udah pulang dari tadi pagi. Siapa nih? Jangan-jangan ada orang nyusup nih. Masih mikir orang, Wak. Karena memang sejelas itu, Nat. Ada siluet aja memang. Tapi memang orang. Saat itu juga si Doni langsung nyalain semua lampu showroom kan, Wak. Biar terang menderang. Dia kan baru datang. Tangannya refleks ngambil kunci roda nih untuk jaga-jaga. Dengan langkah pelan tapi jaga-jaga, Doni mulai ngedekat lah ke si mobil hitam itu. Di depan kan. Set. Jarak makin dekat, tuh makin deg-degan aku, Nat. Tahu apa? Tapi aku agak sembunyi, Nat. Karena kan takut kalau memang orang dia ketahuan kalau misalnya aku lagi datengin kan. Dan itu juga nggak begitu jelas, tau lah kan ada kaca mobil, Wak. Jadi nggak begitu kelihatan deh nih cewek kah cowok kah macam mana bentuknya nggak kelihatan. Tapi ada orang duduk situ. Dam aku diam kan. Aku nyamping lewat samping pintu belakang, Nat. Ya kan? Aku datang masih kelihatan tuh siluetnya. Betul orang ini kata si Doni kan. Nah pas si Doni udah pasang aba-aba nih kan, Wak. Dia ngecek dulu. Pelan-pelan dia intip dari belakang tuh kan. Diintip lewat kaca jendela. Kosong. Gak ada siapa-siapa, Wak. Itu pada beberapa langkah sebelum aku nempel ke mobil itu. Masih ada, dia macam lagi duduk. Tapi pas ku gini kan, gak ada orang. Astagfirullahaladzim. Dan pintu mobil tuh masih dikunci. Jadi sudah pasti apa yang ku tengok tadi bukan penyusup, bukan orang. Di situ aku deg-degan. Apa tuh ya? Gak beres jangan-jangan mobil ini ya, kata dia. Cuma lagi-lagi, aku nggak mau cerita ke bapak aku, Nat. Takut pula kepikiran, ini udah keluar duit nih buat beli mobil ini ya kan. Kira udahlah, siang harinya, ini masih di area yang sama ya.